Kalau bangun jembatan biasa tolong, nah ada pegangan jembatannya didesain Pak yang bagus, berarsitektur seperti zaman kerajaan, keren Pak. Kemudian kalaupun ini dan kemudian kalaupun dia pakai rangka baja di atas, rangka bajanya bila perlu pasangan listrik Pak, penting teh caang, pakai caping kalau malam, bagus lah saya ingin Jawa Batu estetik. Wow, emang bisa ya buat jembatan estetik yang kata KDM bilang? Bisa dong. Caranya gimana? Sini, Mindy kasih tahu. Jadi, pajak yang Besti bayarkan setiap tahun untuk pembangunan Jawa Barat. Besti sudah berkontribusi untuk jalan yang mulus dan juga untuk jembatan yang bagus. Nah, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang semakin baik juga berasal dari pajak yang Besti bayarkan loh. Tunggu apa lagi? Yuk segera bayar pajak, karena pajakmu untuk Jawa Baratmu. Naon anu kaalaman jalan hirup rak lakonan rahayu panuntun indung ngadekeun lembur pakuan. Silih asa itu filsafat apa? Filsafat tentang nilai-nilai di mana sebuah daerah hidup berdasarkan nilai ketuhanan, nilai ketauhidan, di mana manusia itu dalam rekayasa kehidupannya tidak boleh mematikan orang lain. Dia harus menghidupkan orang lain. Petani menanam padi dari kehidupan mikroorganisme yang ada di tanahnya. Ada cacing, ada unsur bakteri, dan ada unsur udara, ada unsur hara. Dia adalah hidup. Kemudian dihidupkan lagi dengan jatuhnya kotoran hewan di situ, dengan air kencing hewan di situ, maka dia hidup selamanya, saling menghidupi. Saya sedang bicara Indonesia emas. Saya sedang bicara Jawa Barat istimewa, bahwa generasi ke depan harus dilahirkan oleh apa? Dilahirkan oleh rahim yang ikhlas, yang tidak boleh ada unsur kimiawi dalam dirinya. Kemudian ketika dilahir, dia harus minum susu formula apa, makanannya apa, setelah itu udara yang dipakainya apa, setelah itu kandungan ikan yang dimakannya ikan mana, jenis apa, ada kandungan bakteri tidak. Saya katakan sungai yang ada di Jawa Barat, Citarum termasuk ke sini, sudah tercemar bakteri. Apa yang terjadi? Anak-anak hilang kekebalan. Pak Didi, anak-anaknya sehat dia, tapi dia emosional. Bagaimana emosional? Tangannya mudah membunuh, tangannya mudah bunuh diri. Kenapa? Dia makan protein, yang protein sudah keracunan bakteri yang mematikan. Maka saya memimpin pasti banyak tantangan. Saya memimpin dari dulu pasti banyak hujatannya. Saya memimpin pasti banyak ancaman pada diri saya. Kenapa? Karena saya memimpin bukan untuk diri saya sendiri. Saya memimpin untuk anak-anak cucu saya ke depan. Saya bukan pewaris Jawa Barat, tapi saya adalah orang yang dititipi Jawa Barat untuk diperbaiki. Perlu disampaikan, perubahan Perda tentang tata ruang di Jawa Barat tahun 2022 telah menghilangkan 1,2 juta hektar tanah yang itu daerah hijau. Berubah semuanya jadi bangunan, jadi hotel, jadi resort, jadi daerah-daerah penambangan. Apa yang terjadi? Tiap hari HP saya selalu berdiri, ada kematian akibat longsor, akibat banjir. Dalam setiap waktu saya sudah tahu beberapa puluh miliar uang yang saya keluarkan. Ini fresh, ini arah, ini kesadaran, dan tidak ada jalan lain bagi saya kecuali terus maju. Tidak boleh berhenti. Saya tidak takut apapun. Kenapa? Karena saya orang yang diamanahi oleh leluhur saya untuk mengembalikan kembali di alam ke asalnya, bukan alam yang asal-asalan. Karena itulah kita hari ini mendapat tantangan masa depan. Para anggota DPRD digoda oleh apa? Oleh kebutuhan politik dalam 5 tahun.
kuring ge nyaho status anggota DPRD SK mah di Bank Jabar. Saya juga ngalamin selama jadi wakil bupati SK Bank Jabar, bupati SK Bank Jabar, boga sawah boga kebon di Bank Jabar. Kecuali hari ini yang saya tidak pinjam. Kenapa? Karena saya sudah duda, tidak punya kebutuhan. Nah, ini arah Pak. Saya ngajakin teman-teman, jadilah mun gubernur ngajak, ya jembatan melengkung, ya bentukna, ya julang apakna, ya imahna, ya naon nataan gitu yang kahareup tah urang teh lamun hayang jadi provinsi maju, hayang jadi kabupaten maju, kudu boga opat kamajuan. Hiji boga kualitas bahasa, dua boga kualitas dahareun, nu katilu boga kualitas pakaian, nu kaopat boga kualitas seni, peradaban teh peradaban teh ieu. Sing saha nu ngawengku bahasana, sing saha anu make pakaianana, sing saha anu ngawengku dahareunana, sing saha anu ngawengku tata nilai senina, eta bakal jadi raja peradaban. Nek jujur-jujuran, geus we teh kudu jauh. Ai Purwakarta teh kota naon, kabupaten naon? Kabupaten Dahar. Kabupaten Dahareun ikonikna eta. Jelema beunghar ku Dahareun. Bu Haji nu kamari mantuna sasarengan objek nyalon bupati. Beunghar di mana? Di Nusa Teh Maranggi. Beunghar di mana? Bakakak hayat. Beunghar di mana? Di Nusambel. Eskalapa. Beunghar di mana? Comro. Apa Bu Haji nugar gunung? Henteu, jelema nugaran gunung baleunghar henteu salatruk. Mikdi nguasai dunia Dahareun. Naon deui ayeuna geus tingkatan anu ayeuna. Naon tingkatan nu ayeuna estetika. Ayeuna teh geus lumpat deui. Estetika naon kabeh? Saha nu korban estetika? Awewe Indonesia. Huntu ayam siga huntu pemain drama Korea dikikir. Huntu dikikir ieu urang Korea mah huntu dikikir bibirna ipis. Beungeut kieu urang. Bisnis naon tiap bulan puluhan miliar jadi jelema beunghar skincare. Terus saha? Terus naon deui? Korban skincare, pembantu aing korban skincare. Kunaon? Oh itu mahal pada dia itu jadi kieu. Aisyah kunaon atuh eta teh? Itu mahal Pak. Nu mahal cantan ku bener mana dokterna saha? Ayeuna saha? Korban. Kunaon korban ieu awewe Sunda? Sabab awewe Sunda teu apal ka dirina kumaha ngolah beungeut. Pan geus aya dahar geus aya koneng, aya seureuh. Kunaon teu diajar eta? Sunda ngajarkeun kabeh, geus diajar di kakarun. Batur mah geus bisa ngarobah, ngabranding, urang seueuh teu di branding, koneng teu di branding, di brandingna ku saha? Ku sido muncul di Jawa. Iya. Jadi mulangkeun urang teh beunghar, Sunda teh, Jawa Barat teh beunghar. Loba libuk teu kalebok teh nya. Kunaon jadi miskin? Sabab para pamimpinna teu ngarti filsafat. Juk diuk we teu ngarti. Ai Dedi Mulyadi nageun aing mah tanya ka Ibu Sri. Hese di pangarunan lempeng aing mah. Pagnaon sababna? Sabab kuring mah lain ukur hayang pupujieun, lain ukur hayang ngumpulkeun sorak, lain hayang dua periode, lain eta kuring mah. Kuring mimpin kudu aya legasina, kudu aya tatapakanana, kudu aya urut. Nah ieu dimaksa. Nah kituna branding jeung ayeuna. Jadi ayeuna teh urang teh abad kumaha? Abad teknologi anu dimodifikasi ku tradisi. Atau dibalik, abadna abad tradisi dimodifikasi ku teknologi. Rantas pan make kabaya, seragam. Ngan urang makan kitu, ngaku urang Sunda, make baju Sunda, ngadaguan anggaran. Teu aya anggaranna hari jadi teh naris ya ka Kabupaten Purwakarta teh nyaah. Nyieun baju sorangan aya nu ngora dipamulikeun baju nu alus, aya hari jadi kabupaten nu make baju nu alus. Saha
Sah anu teu ngarti ka Purwakarta, sah anu teu ngarti rata-rata ASN. ASN naon? Sabab ASN teu diajarkeun nilai. ASN diajarin nilai, begitu ASN itu di prajabatan harus diajarin Purwakarta itu apa. Maka kuring kan aya cerik tadi. Purwakarta digambarkeun makhluk nu ngarti, nu nyari, nu bisa nyarita. Ai Purwakarta makhluk nu nyarita, nyarita. Purwakarta makhluk nu napasan, napasan. Purwakarta makhluk nu boga rasa, boga rasa. Ai Purwakarta makhluk nu boga kanyeri, boga. Saha Purwakarta? Taneuh, cai, angin, panan poe eta teh Purwakarta. Boga kanyeri, boga kapeuri. Gunung naik tugaran nyeri, caina di Cemaran nyeri, nyarita, ku nyarita, engke lamun manehna nyarita teu didenge males. Terakhir. Nah, masalah deui ayeuna. Generasi sama, generasi muda. Kunaon kuring nyarita terus-terusan, kenapa saya bicara berulang-ulang? Buka jari pada nim Pak Kapolres, Pak Ketua PN. Di era 80-an, era 90-an, anak-anak yang miskin itu kreatif. Dia kreatif tumbuh. Nu malah yang nyari kayu bakar, yang jadi kuli mikul batu, yang ke sekolah jalan kaki, yang naik sepeda, yang ke sekolah bawa daun jati, ke pasar bulu bawa tali, yang penting sekolah. Anak-anak miskin jadi aktivis. Kuliah jadi aktivis, tinggal di sekretariat, nginep di mana saja, jadi aktivis kritis, demonstrasi segala kritis, tiap malam kajian, badannya kurus-kurus, koran satu rebutan oleh banyak orang, satu majalah oleh 30 orang, saya ngalamin. Buku satu rebutan. Dia tumbuh menjadi anak-anak ingin maju. Kenapa? Sebelum pergi dari rumahnya, ibunya memeluknya dengan penuh cinta. Pergilah nak, tuntutlah ilmu. Ibumu bodoh, tidak tamat SD, mana ibu baru pinter. Tumbuh jadi generasi hari ini, jadi jaksa agung asal Majalengka, jadi panglima TNI asal Pangandaran, jadi kasat kelahiran Bandung, keturunan Batak. Paham? Orang-orang survive. Kenapa dia? Dia berangkat dari kepedihan. Tapi dia menebus kepedihan itu dengan kesuksesan. Setiap hari dia berpuasa daun, Senin Kamis. Badannya kurus-kurus, rambutnya panjang, matanya kurang tidur. Mereka adalah orang yang baca dalam setiap waktu. Hari ini terbalik. Apa yang terjadi? Anak-anak orang miskin berperilaku orang kaya. Pakai skincare, motor kreditan. Ibunya sudah berbalut debu, anaknya bergaya di pinggir jalan. Pakai handset, HP, nongkrong. Tiap hari ibunya stres, bank emo, bank keliling, pinjol, MBK. Anaknya studi tour, outing kelas, gagahnya luar biasa. Asetnya nurun. Anak orang kaya. Sekolah, di sekolah internasional, sekolah unggulan. Anak pejabat, anak konglomerat satu sekolah yang punya akses sama berkumpul di situ. Setelah itu politiknya berbeda dengan dulu, dipilih oleh rakyat. Yang dipilih oleh rakyat dua, dia punya akses kekuasaan dan punya akses keuangan. Jujur, yang tidak punya itu sulit terpilih. Benar tak? Anak kades jadi kades, anak anggota DPRD jadi anggota DPRD, anak bupati regenerasi jadi bupati, anak gubernur jadi anggota DPR provinsi. Suksesnya cepat, jujur saja. Akses ke partai juga sama. Mereka ini ada di sekolah-sekolah pinggiran. Guru-gurunya banyak cuek. Kenapa stres? Gajinya rendah, belum diangkat jadi PNS. Atau ASN juga malas. Tiap hari nongkrong. Yang mabuk kumpul dengan yang mabuk tanpa akses. Apa yang terjadi nanti? Mereka akan tertinggal jauh. Yang ini ke atas, yang ini. Dan tidak menutup kemungkinan akan pemberontakan pada suatu saat. Kenapa? Kalau di Amerika lahir underground. Saya ini lagi menangani SMA negeri 6 kali. Tidak sederhana dan bukan hanya penelitian buli, bukan. Menurut saya ada aspek psikologi yang menempa anak-anak muda hari ini. Ada kelompok Jepang di mana anak itu melakukan pertukaran darah disatukan dan itu bisa jadi bunuh diri massal pada suatu saat. Saya menerima pengaduan dari suatu daerah di mana anak-anak remaja di bawah umur 9 tahun melakukan
dan ditonton oleh banyak orang. Mereka dan itu mohon maaf di toilet masjid. Ini terjadi. Yang miskin semakin gak punya akses, mohon maaf ya. Banyak yang di bawah umur kemudian jadi korban oknum guru ngaji. Saya merintahkan kejar sampai Kalimantan Timur, korbannya 20, 30, 50, 100. Ada yang pamannya, keponakannya, ada kakeknya, ke cucunya, ada bapak tirinya, ke anaknya, ibunya jauh pergi jadi TKI. Ini problem Jawa Barat. Kenapa? Anda pelajari, lingkungannya rusak, tata ruang yang hancur, racun dalam setiap waktu, kemudian racun dari media sosial dan HP yang dikonsumsi oleh anak-anak di bawah umur. Kenapa? Generasi lemah pada suatu saat. Mereka nggak bisa lagi berlari karena nggak punya nafas. Mereka tidak pernah jalan dalam hidupnya. Mereka tidak pernah baca dalam hidupnya. Hidupnya penuh dengan emosi kebencian. Maka dia hunus bunuh dalam setiap waktu. Bukan kenakalan remaja, tapi ini kriminal. Dan ini perlu psikologi. Maka hari ini saya sudah mulai menyusun strategi. Setiap sekolah harus dampingi psikolog. Tidak bisa oleh guru. Ini negara darurat. Makanya lahirlah barak militer. Itu solusi sebenarnya. Kenapa? Problematiknya kompleks. Barak militer sukses barak militer. Anak-anaknya tumbuh, tetapi anak-anaknya tidak mau keluar dari barak. Kenapa? Dia betah di barak. Kenapa? Karena pelatihnya penuh cinta. Kenapa? Mereka trauma pulang ke rumah karena menghadapi serigala namanya orang tua. Kenapa? Lingkungannya sudah. Untuk itu, apa kita ini para politisi mau gini aja? Mau berpikirnya hanya dalam setiap tahun ketok anggaran perda-perda? Bukan. Apakah berpikirnya hanya rutinitas pembangunan visi misi? Tidak. Harus ada out of the box. Harus ada pemimpin yang hatinya hidup, bukan hatinya mati. Harus ada pemimpin yang pikirannya hidup, pikirannya mati. Harus ada pemimpin yang tidak terdoktrin oleh peradaban manapun, kecuali punya keyakinan bahwa bangsanya, daerahnya akan maju hanya dengan keyakinan dan ajaran leluhurnya menuju masa depan. Tiongkok sudah membuktikan, Jepang sudah membuktikan. Kenapa kita? Ini yang dimaksud. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada semuanya. Kenapa di bahasa Indonesia kan? Karena ini perlu dimengerti oleh banyak orang. Ini nilai, ini semangat, ini hidup. Dan bagi saya kepemimpinan bukan persoalan jabatan, kepemimpinan rasa, cinta, dan satu kesatuan. Maka dalam dirinya tumbuh, tidak ada jam kerja, 24 jam hidupnya untuk sebuah negara. Itu hidup. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada semuanya. Wilujeng Purwakarta, bagian melang kalam ya apa jangan kunjung, kacai jadi salui ke darat jadi salonggap, balik ke diri, nagri wala negeri, dikjaya saralawasna. Wallahu muwaffiq lakwani khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lampang. Kemudian, apalagi infrastruktur harus baik. Kenapa? Karena nanti ada jangkauan dari desa ke kota.